Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan penuh hikmah, bulan yang patut, yang selalu kita tunggu-tunggu hadirnya untuk kita nikmati hari-harinya, detik-detiknya, jam-jamnya, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan kehadirat keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah online nun dan online nat yang dirahmati Allah, khususnya keluarga besar Bina Insani yang dirahmati Allah. Di tengah pandemi ini, di bulan yang suci ini, di Ramadan yang penuh hikmah, kita sepantasnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, untuk selalu meningkatkan amaliyah kita, karena Allah sudah menjanjikan bahwa dalam surat Ar-Rahman ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul illal ihsan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Artinya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan pula balasannya. Oleh karena itu, mumpung ini Ramadan, apapun yang kita lakukan itu adalah kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Karena seolah-olah apapun yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Wonten surat Al-Isra ayat 7, Allah menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bahwa jika kamu berbuat baik, berarti kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Demikian juga ketika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Oleh karena itu, marilah di Ramadan yang penuh hikmah ini kita selalu meningkatkan kebaikan. Luar biasa, saya mendengar dari kultum di mana-mana ada. Oleh karena itu, kultum itu kita ambil. Apa yang baik di kultum ini kita ambil, apa yang baik di kultum ini kita ambil. Semuanya kalau kita ambil satu persatu, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi lebih. Suatu yang luar biasa apabila kita Ramadan ini berlalu begitu saja, maka kita akan merugi. Waktu itu akan terbuang sia-sia. Kebaikan kita tidak akan bertambah. Makanya amal yang baik adalah amal yang disertai ilmu. Oleh karena itu, kultum ini untuk menambah ilmu kita. Ada satu yang luar biasa. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang kelihatan sederhana, kelihatan gampang. Misalnya setelah sholat isya itu kan ada rawatibnya, ba'diyah isya. Jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Ba'diyah isya yang hanya 2 rakaat menurut Abu Yahya itu lebih baik nilainya daripada sholat tarawih yang 20, yang 8 rakaat. Oleh karena itu, makanya
ibadahnya orang yang berilmu itu lebih bermakna, lebih berharga dari ibadahnya orang yang tidak disertai ilmu. Seperti itu menurut Buya Yahya, bahwa 2 rakaat ba'diyah Isya itu lebih utama dari tarawih. Oleh karena itu biasanya kita malas untuk mengerjakannya. Kita lebih mengutamakan tarawihnya daripada ba'diyah Isya. Itu kan iman. Oleh karena itu, apalagi kalau tidak ba'diyah, tidak tarawih. Waduh. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semuanya kita adalah rugi. Kecuali apa? Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat definisi iman, al-iman tasdiqun bil qaul. Jadi iman itu membenarkan, mempercayai bil qaul, dengan hati, wa amalu bil arkan, dan melaksanakan keimanan itu dengan anggota badan, wa amalu bil arkan, dan dengan wa amal bil arkan, al iman tasdiqun bil qaul wa amal bil arkan, kemudian menjalankan atau melaksanakan dengan anggota badan, kemudian membenarkan di dalam lisan. Oleh karena itu, keimanan kita selain membenarkan di dalam hati, meyakini di dalam hati, minimal rukun iman itu ada 6, itu semua diyakini dan dibenarkan dalam hati. Kemudian untuk meningkatkan keimanan, kita perlu meningkatkan dengan amaliyah sehari-hari kita, dengan kebaikan-kebaikan apa yang telah disyariatkan. Kemudian supaya kita tidak merugi, ditambah dengan wa'amilus sholihat, yaitu mengerjakan kebaikan. Oleh karena itu kebaikan luar biasa, mulai dari tidur kita sampai bangun, kemudian bangun mulai sampai tidur lagi, itu penuh dengan kebaikan. Jangan sampai semuanya itu sia-sia belaka. Oleh karena semua perbuatan kita niatin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama-ulamanya. Oleh karena itu kita punya kesempatan untuk selalu berbuat baik. Mulai hablum minan nas, kita harus baik kepada siapapun, dan hablum minallah, dan baik kepada Allah. Selanjutnya, agar kita tidak merugi, tawassul bil haq, yaitu saling menasihati dalam kebenaran. Alhamdulillah, guru Arabika yang dimotori oleh tim Sosda Pak Andika bersama teman-teman ini luar biasa, punya satu keuntungan, bahwa dengan guru Arabika ini dibina insani, bukan sesuatu, bukan perkumpulan yang merugi. Oleh karena itu dipertahankan, insya Allah bisa ditingkatkan lagi. Karena apa? Itu untuk tanda kita bahwa dengan adanya guru Arabika dibina insani ini, agar kita bukan termasuk golongan perkumpulan yang rugi. Karena apa? Saling menasihati. Di guru Arabika ini kita saling menasihati. Ya, kalau baik kita saling mengambil, karena kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau ada kejelekan itu datangnya dari setan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, wa tawassabil sabr, yaitu orang yang saling menasihati di dalam kesabaran. Oleh karena itu, sekali lagi dengan guru Arabika, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak merugi. Karena
Dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal kuntum muwatti'una lil khairi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wa ulaika humul muflihun. Nah, ini yang artinya tidaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar Bina Insani ini termasuk orang-orang yang beruntung, agar kita memanfaatkan momen Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Bagaimana memanfaatkannya? Rasulullah pernah bersabda, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'amutu ghadan. I'mal, beramallah, berbuatlah, bekerjalah di dunyaka, untuk dunia kita seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Kita bekerja seolah-olah untuk kita hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan kita berbuat untuk beribadah seolah-olah kita besok mati. Oleh karena itu, kalau bekerja tidak usah ingat mati, tapi bekerja untuk seolah-olah kita hidup selamanya. Kerja keras demi masa depan, demi kehidupan kita yang akan datang. Niatkan yang tulus, tapi itu diniati dengan bekerja yang baik, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Dan kalau kita beramal baik, seolah-olah besok kita mati. Oleh karena itu, saya ingat kisah para pejuang dahulu. Kalau siang bagaikan singa kelaparan, kalau malam bagaikan tawon, karena selalu berengeng, selalu berzikir, selalu membaca Al-Quran. Itulah para pendahulu kita yang luar biasa. Kalau malam seperti rahib, seperti tawon yang mendengung, mengucapkan zikir, tahmid, takbir, tahlil, dan lain-lain, semuanya demi seolah-olah kita besok mati. Oleh karena itu, kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk meningkatkan hidup. Rasulullah pernah mengungkapkan, irdadim khamsan qabla khamsin, manfaatkan sebelum datang, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Sababa qabla haramik, bahwa kita manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, sepunyanya kita, usia kita. Apakah kita merasa muda atau merasa tua, apapun yang diberikan Allah saat ini kita manfaatkan. Ya, saat ini juga. Wasihataka qabla saqamik. Nah, ini manfaatkan, apalagi di musim pandemi seperti ini. Kalau kita diberi kesempatan sehat, manfaatkan. Mobilitas kita manfaatkan. Kalau sudah dinyatakan positif, waduh, yes. Oleh karena itu, tapi ya masih ada waktu. Ya. Walaupun divonis positif, itu kan positif. Ya. Tapi masih ada waktu, masih bisa beraktivitas apapun, aktivitas di rumah. Ya. Kalau dinyatakan positif, berhusnudzon pada Allah, berusaha untuk selalu menjaga kesehatan kita. Wahina ke qabla faqr, dan kita diberi kekayaan Allah, diberi rezeki oleh Allah, dimanfaatkan sebelum datangnya kefakiran. Wa faraghaka qabla suli, dan kalau kita diberi waktu luang, diberi kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Oleh karena itu, manfaatkan di momen-momen Ramadan ini untuk semuanya kebaikan kita. Wa hayata qabla mautik, dan terakhir sebelum
datangnya kematian, kehidupan kita manfaatkan untuk sukses di dunia demi masa depan di akhirat nanti. Semoga kita bisa menghargai kesempatan yang Allah berikan di Ramadan ini. Mudah-mudahan saya doakan semua keluarga besar Bina Insani bisa manfaatkan Ramadan, bisa memperoleh manfaat Ramadan, dan terakhir bisa adkun minan nar, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan keluarga besar Bina Insani sehat walafiat, tidak ada yang sakit, ada yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, dan semuanya bisa memperoleh kemenangan nanti di Idul Fitri di tahun ini. Dan terakhir, kami selaku pribadi, bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.